warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai sekalian orang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari ancaman siksaan api neraka. Kita bersyukur kepada Allah atas segenap rahmat dan karunia Allah kepada kita. Salat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik pengajian kita kali ini berkenaan dengan krisis moralitas ibu-ibu dalam kehidupan kita. Moralitas ibu-ibu, bahasa Minangnya moralitas ama-ama. Bapak dan ibu sekalian, mungkin ada yang mengikuti perkembangan. Sekitar seminggu lalu beredar video sekelompok ibu-ibu didatangi dan ditangkap oleh polisi Polresta Padang sedang main judi. Ini ibu-ibu, bukan lagi anak-anak gadis. Barangkali kalau saya mau sebut berapa usianya, sudah di atas 50 tahun perkiraan. Rata-rata lah bauban rambut beliau. Memang dia tak pakai jilbab, jaleh. Mungkin ibu-ibu Minang nan jauh dari agama. Tapi ini orang awak. Coba bayangkan usia lah serupa itu, umur lah seperti itu, bakerajo bangkok, bajudi. Lalu betapa malunya ditangkap oleh polisi. Ini krisis, bukan sembarang krisis. Kita harus mengucapkan naudzubillah sekian kali. Kenapa? Bagaimanapun dalam kehidupan kita dan bagi kehidupan kita sebagai orang Minang, ibu-ibu ini, ama-ama, orang tua kita, ibunda kita, posisinya sangat terhormat, sangat mulia. Dan kepada ibulah kita memang salam hukum, memang wajib berterima kasih. Dan wajar Rasulullah ketika tanya, siapa yang harus hamba hormati, hai Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu, 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 3 kali. Lalu kemudian bapakmu, abuka. Kenapa demikian? Karena memang Rasul sudah tahu beban yang dipikul oleh ibu-ibu ini bukan sembarang beban. Tanggung jawab yang dipikulnya juga bukan sembarang tanggung jawab. Bapak kerjanya hanya mencari nafkah di luar, itu kewajibannya. Tapi semua urusan kehidupan di rumah tangga, bagaimana semua anggota rumah tangga bisa makan, masak, segala macam, dan terutama mendidik anak-anak, semuanya tergantung kepada ibu. Maka ibu memainkan peran yang sangat sentral dalam kehidupan. Tapi ini ibu pula yang membuat bala. Saya harus katakan ini bala yang dibuat oleh sebagian ibu-ibu. Bencana. Kenapa menjadi bala dan bencana? Merusak sistem kehidupan kita. Coba bayangkan kalau ibu-ibu, ama-ama orang Minang seperti itu, bampuk baju di kejadian anak-anak ini. Kenapa begitu? Kejadian apa anak-anaknya? Ibunya sajalah seperti itu, apalagi anak-anak. Dan bisa dipastikan semuanya rusak. Semuanya rusak. Bapak dan Ibu sekalian,
kita perlu menanggapi ini serius. Saya menduga, ini dugaan saya, dan boleh jadi ini hanya perkiraan. Apa itu? Ini yang dikatakan orang sebagai fenomena gunung es. Apa itu gunung es? Nan mancogo nampak dua di luar seketik. Tapi barangkali di mana-mana ini mungkin bisa saja banyak terjadi. Yang salah moko tidak terungkap. Ini untung terungkap satu. Karena itu tidak boleh ada di antara kita diam saja. Kalau itu sikap kita, saya khawatir masalah-masalah yang tidak terungkap itu akan menjadi meruyak, menjadi luas. Bisa jadi itu. Karena itu kaum muslimin berbahagia, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk ini. Kita jadikan ini sebagai iktibar. Biarlah yang sekali yang menjadi bencana kau terjadi. Masih untung kita segera tahu. Tapi tidak boleh ada di antara kita yang diam. Mendiamkan demi mempertahankan orang Minang Sagana. Kalau itu sikap kita, jangan-jangan ini nanti justru diam kita, masalahnya makin menjadi-jadi. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Kaum muslimin berbahagia, bagaimanapun memang kehidupan rumah tangga itu ada laki-laki, ada perempuan, ada bapa, ada ibu, ada ayah, ada ibunda. Maka kedua-duanya harus saling bersinergi dan tidak boleh mendiamkan. Suami mendiamkan istri, istri mendiamkan suami dalam hal apa? Kehidupan beragama. Harus melakukan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Istri menganakkan suaminya untuk selalu salat, berakhlak baik. Suami juga harus begitu, mengingatkan istrinya juga untuk terus beribadah secara baik-baik. Tidak boleh nafsi-nafsi banan ketujuh susuran. Kenapa? Suami istri hidup sudah menyatu dan mereka menikah demi ridha Allah. Ridha Allah hanya akan turun kalau kedua-duanya menjadi hamba Allah yang baik. Maka para suami dalam kaitan yang kita bicarakan ini, jangan hanya diam. Kok ada orang rumah awak, istri awak tidak salat, tidak segala macam, atau tidak tahu kama nyopai, tidak tahu apa yang kerjakan, tanya baik-baik. Tanya baik-baik. Harus begitu. Kenapa? Sekali lagi, keutuhan rumah tangga akan bisa terwujud sepanjang suami istri dan anak-anaknya menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah. Maka ini salah satu hal yang harus kita lakukan. Mari semua jamaah, bapak-bapak di semua melakukan ini lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Yang kedua, pastikan juga memang anak-anak kita di rumah kita bimbing dengan baik. Kenapa? Kalau anak selalu kita bimbing, tidak mungkin awak tidak melakukan yang kita lakukan itu. Tidak mungkin. Anak awak suruh salat, awak nak salat, tidak mungkin. Maka mari kita di rumah menciptakan suasana yang kecil orang, suasana religius. Apa itu? Suasana yang kuat nilai-nilai keagamaannya, nilai-nilai ketaatan kepada Allah mestinya terlaksana di rumah. Salat, baca Al-Quran. Kalau itu hidup di rumah tangga awak dan berlangsung, insya-Allah bencana yang kita gambar ini tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Kenapa? Pagar kita kuat. Yang terjadi tadi adalah kenapa? Pagar kau tidak ada lagi. Pagar kau lama. Tidak ada perhatian. Masing-masing jalan sendiri. Tidak ada yang mengingatkan. Maka mari kita benahi. Kalau lama pagar awak selama itu, benteng awak lama, mari kita perkuat. Ibadah di rumah tangga, baca Al-Quran, anak-anak selalu diingatkan. Maka ini insya Allah
akan memperkuat benteng kita untuk tidak pernah mengalami seperti yang kita informasikan. Yang kedua, sangat penting kita hidup dalam kehidupan yang tidak ada satu pun dalam kehidupan ini yang awak tidak tahu. Apapun yang terjadi di lingkungan kita, di masyarakat kita umumnya, kita pasti tahu. Jangan pernah dia mencari kemungkaran. Nabi sudah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi. Siapa saja yang di antara kalian mencari ada kemungkaran di tengah masyarakat, hendaklah kalian berupaya merubahnya, memperbaikinya karenanya. Wa illam yastati' fa bilisani, tidak bisa dengan tangan kekuasaan awak. Sampaikan ke inyo, bapa, ibu, ama-ama, sadonyo, kau dah elok. Tidak baik. Bukan hanya tidak baik untuk ibu dan bapa sekalian, tapi tidak baik untuk kita. Ingatkan, jangan diam. Kepada aparat kita, RT, RW, lurah segala macam, tolong jangan pernah diam. Begitu ada informasi tentang kemungkaran, segera tindak lanjuti. Kita dalam hal ini tentu sangat berterima kasih kepada aparat Polresta Padang yang sudah mengambil tindakan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bukan hanya bagi ama-ama itu, bagi ibu-ibu itu saja, tapi bagi semua kita semua, bagi ama-ama kita dimanapun. Jangan pernah nekat membuat bencana dalam kehidupan kita ini. Sekali bencana, dampaknya bukan hanya akan dirasakan oleh yang bersangkutan, dampaknya untuk kita misalkan luas. Ini penting. Mudah-mudahan yang terjadi sekarang yang kita ketahui menjadi tiba dan pelajaran bagi kita semua. Mari kita semua memperkuat komitmen kita untuk memperkuat pagar di rumah awak masing-masing. Pagar dalam itu apa? Agama harus kita perkuat. Bapak, ibu harus saling memberikan contoh yang baik di rumahnya, mengingatkan anaknya selalu untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, rutin baca Al-Quran. Kalau itu kita lakukan, dan optimis Bapak sekalian, insya-Allah Allah lindungi dan jaga kita dari bencana-bencana seperti yang telah kita informasikan kemarin itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.